Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Besar Ar-Rayyan, Perumahan Citra Harmoni, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Ar-Rayyan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Ar-Rayyan, di dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini seperti biasa kajian kita di Masjid Ar-Rayyan di Sabtu pekan pertama, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullahu ta'ala, kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas Ensiklopedi Hari Kiamat menurut sunnah yang sahih. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Desember
2023, karena di bulan Januari saya uzur, maka kita telah menuntaskan tanda-tanda kecil kiamat yang nomor 19, yaitu peperangan melawan orang Yahudi. Hari ini kita akan memasuki bab baru. Kita akan membahas tanda-tanda kecil kiamat yang nomor 20 sekaligus 21. Karena dua nomor ini materinya sama-sama memiliki kesamaan terkait subtema sama. Apa itu tanda-tanda kecil kiamat yang nomor 20 dan 21? Saya akan tampilkan pada layar tanda-tanda kiamat nomor 20 dan 21. Terlihat jelas? Terlihat jelas? Hah? Jelas ya? Jelas kan ya? Terlihat nggak? Jelas ya? Jelas. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kecil kiamat yang nomor 19, peperangan melawan orang Yahudi, sudah kami jelaskan pada kajian sebelumnya. Hari ini kita akan memasuki tanda-tanda kecil kiamat nomor 20 dan 21. Yang nomor 20, berlomba-lomba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Yang 21, menjadikan masjid sebagai wisata alias tidak memakmurkan masjid. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih jelasnya, di mana dalilnya, mana dasarnya, mana buktinya tanda-tanda kecil kiamat itu berlomba-lomba menghias masjid dan menjadikan masjid sebagai wisata alias tidak memakmurkan masjid. Dalilnya Bapak Ibu, kami akan tayangkan di layar 5 dalil. Bapak Ibu bisa lihat yang sudah kami blok dengan warna hijau. Dalil pertama, dalil kedua, lalu dalil ketiga, dalil keempat, dan dalil kelima. Jadi ada 5 dalil yang terkait dengan materi kita nomor 20 dan 21 itu, tanda-tanda kecil kiamat. Sekarang kita masuk dalil yang ke-1 dulu. Saya dibantu untuk dibacakan sebagaimana yang tercantum di layar saja. Kita lihat dalil ke-1 diriwayatkan oleh siapa? Kita lihat catatan kakinya, catatan kaki nomor 1 yang berhuruf kecil itu, ya, bercetak kecil itu. Kita scroll ke bawah. Nah ini, ya, Sunan An-Nasai, nomornya 689. Itu di nomor asli Sunan An-Nasai. Ayo dibaca dalil ke-1 dari sahabat Anas bin Malik. Silakan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Min asyratis saati an yatabahan nasu fil masajid. Silakan. di antara tanda-tanda hari kiamat. Ulang lagi. Di antara tanda-tanda hari kiamat Apa itu? adalah manusia saling berbangga-banggaan dalam membangun masjid. Nah, ketemu kan? Di antara tanda-tanda kecil kiamat, banyak manusia mereka bermegah-megahan. Saya nggak tahu Ar-Rayyan ini termasuk megah atau tidak. Mohon maaf ya, mohon maaf.
saya menyampaikan sesuai apa adanya, sesuai dalil ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah manusia saling bermegah-megahan, berbangga-bangga dalam membangun masjid. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, dalil yang ke-1 ini lebih mengena pada yang nomor 20. Lebih mengena pada yang nomor 20 ini. Berlomba-lomba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Dalilnya ada di sini, dalil ke-1. Sekarang kita lihat dalil kedua. Siap Abu Hurairah, kita dengarkan dulu di mana ini dasarnya. Dalil kedua, lihat catatan kaki nomor 2, footnote nomor 2. Kita lihat ke bawah. Nah itu Sahih Bukhari yang bawah ini. Sahih Bukhari di dalam kitab-kitab as-shalah, babnya bab nomor 62, jilid 1, halaman 370, penerbitnya Pustaka As-Sunnah. Jadi lengkap saya tulis, kita dengarkan dulu dalilnya. Ayo, dalil kedua, silakan. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Ya. pada waktu itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma. Atap masjid waktu itu terbuat dari pelepah kurma. Di zaman Nabi ya, pelepah kurma. Kita dengarkan ini teks Arabnya satu persatu ini. Wa amara Umar bibina'il masjidi wa qala, silakan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mendirikan masjid dan dia berkata, Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ini zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa katanya? Akannan nasa minal matari wa iyyaka an tuhammira an tusaffira fataftinan nas. Silakan. usahakan agar orang-orang terlindungi dari hujan dan jangan sekali-kali diwarnai merah dan kuning. Jangan sekali-kali mewarnai masjid dengan warna merah, dengan warna kuning. Ini dilarang ini. Lanjut teruskan. Karena yang demikian itu dapat membuat orang-orang terganggu. Karena yang demikian itu bisa mengganggu para jamaah yang sedang beribadah. Ya. Terus kita lanjutkan. Wa qala Anasun yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalilan. Silakan. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Iya. banyak orang yang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ulang lagi katanya Anas. Banyak orang-orang yang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Namun mereka tidak memampukannya kecuali hanya sedikit. kecuali hanya sedikit. Kita tutup pernyataan Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma la tuzakhrifunnaha kama zakhrafat al-yahudu wan nasara. Silakan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sungguh kalian akan bersungguh-sungguh menghiasi masjid-masjid kalian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. jadi orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka suka bermegah-megahan menghias tempat peribadatan mereka. Berarti kalau begitu Ustadz, kesimpulannya dalil yang nomor 2 ini berarti terkait dengan nomor 20. Nah ini 20 dan sekaligus nomor 21. Yang nomor 20 berlomba-lomba menghias masjid itu ada di pernyataannya. Siapa tadi? Ini pernyataannya Anas. Ya, pernyataannya Anas. Dan yang nomor 21 menjadikan masjid sebagai wisata atau tidak memakmurkan masjid, itu juga pernyataannya Anas bin Malik radhiyallahu an.
banyak orang yang bermegah-megahan dalam membangun masjid, namun mereka tidak memakmurkannya, kecuali hanya sedikit. Masjidnya besar, megah, ternyata sholat subuh satu soft. Ya, insya Allah di Masjid Ar-Royan enggak, insya Allah. Ya, enggak. Saya yakin Masjid Ar-Royan sholat subuhnya full. Ya, masjidnya besar. Ternyata sholat zuhurnya nggak sampai dari tembok ke tembok, cuman beberapa orang. Ya, tidak memakmurkan masjid. Kata Anas radhiyallahu anhu, kecuali hanya sedikit sekali orangnya. Itu ya, baik. Kita dengarkan sekarang dalil ketiga. Nah ini kan ada 5 dalil Bapak Ibu. Dalil ketiga, ayo. Dalil ketiga diriwayatkan oleh siapa? Kita lihat catatan kaki ke bawah, catatan kaki nomor 3. Nah itu silsilah hadis sahih, nomor aslinya yang bercetak tebal 1351. Ini nomor asli. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ayo Abu Hurairah dalil ketiganya dibaca. Dari mana itu? Silakan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau membaca hadis lalu di sini diberi secara marfu, perlu diketahui hadis itu ada 2 Bapak Ibu. Ada yang marfu, ada yang mauquf. Kalau marfu kembali ke Rasulullah. Kalau mauquf tidak kembali ke Rasulullah, tetapi kembali statement pernyataan para sahabat. Sedangkan ini tertulis secara marfu. Jadi Abu Hurairah boleh ini dibaca misalnya dari sahabat Sa'id bin Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi marfu itu kembali ke Rasulullah, baliknya balik ke Rasulullah. Perkataan sabda Rasul, marfu itu. Kalau mauquf, perkataan sahabat, asar namanya. Ayo ulang lagi Abu Hurairah. Sudah dihilangi ini dari Rasulullah, silakan. Dari sahabat Sa'id bin Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Betul, begitu cara bacanya. Kalau ingin menerjemahkan marfu, begitu. Kita bacakan sabda Nabi, "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddimaru alaikum." Naudzubillah. Silakan. Seandainya kalian sudah mulai sibuk memperindah masjid. Ulang lagi. Seandainya kalian sudah mulai sibuk memperindah masjid. Seandainya kalian sudah mulai sibuk memperindah masjid dan menghiasi mushaf kalian, maka kebinasaan akan menimpa kalian. Jadi kalau umat ini sudah berlomba-lomba menghias masjid, ditambah lagi Al-Qur'annya dihias, diperindah. Maksudnya gimana Ustaz? Bapak Ibu pernah tahu Al-Qur'an itu warna-warni? Oh, ada enggak Quran yang warna-warni? Ada. Itu termasuk itu. Ya. Makanya Bapak Ibu maaf, tidak boleh meletakkan apapun di dalam Al-Quran, coretan-coretan, termasuk stabilo, nggak boleh. Ini surat yang penting, seret, terus digaris, nggak boleh, nggak boleh. Jangan dicampur aduk, jangan. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Jangan menghias. Ada lagi Quran itu, kalau warna merah idgham bihunna, kalau warna kuning idgham bilahunna, kalau warna hijau ikfa, kalau warna ungu idhar. Jangan. Banyak enggak? Lo itu satu untuk memudahkan, iya, tapi salah. Maksudnya baik. Nah terus gimana caranya? Caranya dihafalkan hukum-hukum tajwid. Ada apa saja hukum tajwid? Seperti itu.
Ya, bacaan-bacaannya itu apa saja, seperti itu dihafalkan. Lalu kemudian ada guru yang menjelaskan itu bacaan apa. Oh, bacaan imala. Oh, ini banyak gharib. Ini bacaan apa? Ini bacaan ini ini ketemu ini apa. Itu ada guru. Jangan dikasih tanda, apalagi dijadikan coretan. Jangan. Kenapa? Toko-toko dijual, iya. Itu maksudnya memudahkan. Sebenarnya nggak boleh itu Bapak Ibu. Jadi mushaf ya, mushaf. Ustadz, itu bukan mushaf Ustadz. Itu tafsir Quran. Tafsir Al-Quran. Apa boleh Ustadz? Boleh. Kalau tafsir Quran. Karena tafsir Quran dia bukan mushaf. Karena terjemahannya, penjelasannya lebih banyak ketimbang ayatnya. Satu ayat tapi sampai berlembar-lembar penjelasannya. Makanya orang wanita haid boleh nyentuh kulit, nyentuh, gak apa-apa. Karena dia bukan mushaf. Yang gak boleh itu, sebentar, ini Quran terjemah. Quran terjemah. Oh enggak, bukan. Ini mushaf ini. Terjemahannya ini tafsir. Tafsir tapi teksnya teks Arab. Quran sampingnya Arab tulisannya. Ya, seperti itu. Nah, ini kan satu ayat sekian banyak. Loh, satu ayat. Maka dalam hal ini bagi wanita haid selama itu bukan mushaf enggak apa-apa. Tetapi kalau mushaf ketika menyentuh sebaiknya dia memakai sarung tangan, kain pelapis, gitu ya. Kita lanjutkan. Syukur-syukur kalau dia tidak menyentuh tetapi hafalan. Boleh membaca tidak menyentuh tapi hafalan bagi wanita yang berhalangan. Kita lanjutkan kembali ke sini. Jadi tidak boleh menghias mushaf, nggak boleh. Ibu-ibu itu Ustaz, Qurannya itu bagus-bagus Ustaz. Dikasih sampul ya, sampulnya warna pink. Ada nggak gitu ya? Terus macam-macam ya. Warna-warni, ada pitanya Ustadz, pitanya warna ungu lagi. Sudah sampulnya pink, pitanya ungu. Ya Allah, ya. Terus kemudian dikasih nama, itu ya. Sudah dipesankan nama, label, miliknya siapa ini. Boleh enggak Ustadz? Hindari. Yang mushaf saja, mushaf, tanpa dikasih embel-embel apapun. Sudah. Itu ya, baik. Kita lanjutkan, jangan memperindah masjid dan menghias masjid. Ancamannya apa? Nih, ancamannya kebinasaan akan menimpa kalian. Itu ya. Kita lanjutkan dalil keempat. Nih, dari mana ini riwayatnya? Kita tarik ke bawah lagi. Ternyata kitabnya sama. Silsilah hadis sahih. Nomornya 649, itu nomor asli. Kita dengarkan, siap Abu Hurairah baca Abdullah bin Mas'ud seperti tadi, karena di sini ada kata-kata marfu. Silakan. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dirinya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan ini teksnya. Inna min asyratis saati an yamurrar rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'ataini. Silakan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Loh, ini tanda-tanda kiamat. Apa itu? Adalah seseorang memasuki masjid namun tidak mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi mereka masuk masjid, dia tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Saya tanya, ada ndak orang itu cari masjid untuk pipis, buang hajat? Ada gak? Ada ya? Jadi dia cari masjid, gak cari rest area. Cari masjid untuk cari toiletnya masjid. Seperti itu. Setelah buang hajat, buang air kecil, pergi lagi. Jadi dia ndak wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Ya ini yang dimaksud ini. Jadi masjid itu cuma sebagai tempat lintasan untuk buang hajat. Ini yang dimaksud. Itu tanda kecil kiamat. Anda itu. Seperti itu. Jadi kalau sudah di jalan, ya
delok masjid mari, bukan pom bensin, bukan. Delok masjid. Ya, lu kenapa mau sholat enggak? Ya, aku kebelet. Nah ini ya, ini tandanya. Ini tandanya ya. Baik. Sekarang dalil kelima. Lah ini dalil kelima. Wah ini banyak ini, banyak. Dalil kelima. Kita lihat dari mana ini dalil kelima ini. Dasarnya kita tarik ke bawah. Nah ini yaitu catatan kaki nomor 389 pada buku Ensiklopedia Hari Kiamat menurut Sunnah yang Sahih karya Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir, halamannya 180. Lah di situ dalilnya ada di situ. Ayo dibaca, silakan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dirinya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min amaratis saati antuttakhadal masajidu turuqan. Silakan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah masjid-masjid dijadikan sebagai jalan-jalan. Masjid dijadikan sebagai jalan-jalan. Contohnya, kasih contoh. Masjidnya besar, ternyata ornamennya, ya, apalagi ada kiswanya Ka'bah, ya, itu orang bukan sholat, selfie dikenakan sama ornamennya masjid. Sudah. Seperti itulah yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga. Mereka tidak sholat, mereka tidak berzikir, mereka tidak berdoa. Apalagi masjid di negeri kita, seperti itu. Apalagi masjidnya dekat pasar. Jadi dari belanja ke pasar, setelah itu kemudian ke masjid, cuman dodo-dodo di teras masjid. Seperti itu. Yang lebih parah lagi, bapak-bapaknya gak sholat, malah di teras. Ini tandanya. Ada nggak yang model kayak begini? Ada. Tapi di sini nggak ada di sini. Ya, di sini nggak ada yang ngaku mungkin ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak boleh. Ya, masjid tidak boleh dijadikan sehingga bau asap rokok itu masuk ke dalam masjid. Nggak boleh. Ya, harus steril masjid itu. Nanti saya tunjukkan cara memakmurkan masjid itu gimana caranya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini mukaddimahnya. Kita lewati saja Bapak Ibu sekalian. Materi yang akan kami sampaikan terkait 5 dalil. Silakan diingat-ingat. Di sini tidak saya beri nomor. Nomor 1, keutamaan masjid. Yang kita bahas itu dulu, keutamaan masjid. Yang nomor 2, makna memakmurkan masjid. Maknanya apa? Memakmurkan masjid. Oh itu nomor 2. Ya. Yang nomor 3, cara memakmurkan masjid. Cara memakmurkan masjid. Ya. Ini materi nomor 3. Nanti di sini intinya, caranya agak banyak ini. Materi nomor 4. Terus. Nah ini larangan-larangan seputar masjid. Tidak boleh menghias, tidak boleh jual beli, tidak boleh meninggikan suara di dalam masjid. Maksudnya meninggikan suara di sini adalah mencari, yaitu keluarganya yang hilang. Tapi kalau dipakai untuk berdakwah, sebagaimana Nabi ketika berkhutbah, Nabi menyampaikan kajian berkhutbah itu sampai matanya merah, urat-uratnya itu terlihat, tinggi suaranya Nabi. Boleh dakwah. Ini yang tidak boleh itu menjerit, ya, teriakan, manggil orang, misalnya, woi, nggak boleh dalam masjid, nggak boleh. Ya, misalnya teman-teman ibu-ibu, misalnya ada di depan, bu, di dalam, nggak boleh.
Ya, nggak boleh meninggikan suara, mengumumkan mencari barang hilang. Telah diketemukan sebuah jam tangan. Bagi siapa yang merasa kehilangan, harap menghubungi takmir masjid. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh mengumumkan. Termasuk mengumumkan berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, dimakamkan, disolati pukul sekian. Nggak boleh. Dan terus gimana caranya supaya kaum muslimin bisa sholat? Sekarang zaman sosmed, medsos. Apalagi di perumahan-perumahan sudah ada grup warga, grup RT, grup RW. Cukup di-share di situ. Tidak boleh diumumkan melalui pengeras suara masjid. Nggak boleh. Karena masjid tidak dibangun untuk seperti itu. Ya, banyak nggak yang model kayak begini? Banyak. Ya, termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, seperti itu dan seterusnya. Nanti kita bahas. Terus kemudian yang keberapa ini? Materi keberapa ini? 5 ya. Yang kelima, seputar sholat tahiyatul masjid. Jadi ada 14 poin terkait sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau waktunya tidak cukup, ya kita lanjutkan bulan depan, insya Allah. Ya, kalau dipertemukan kembali oleh Allah. Kita lanjutkan sekarang keutamaan masjid. Nomor 1 kita bahas keutamaan masjid. Keutamaan masjid, masjid memiliki banyak keutamaan. Saya berikan beberapa saja, mudah-mudahan mewakili dari sekian yang banyak. Saya sebutkan 3 saja. Dilihat di layar. A, B, C. Ini keutamaannya. A, B, C. Apa saja keutamaan masjid? A, masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tempat-tempat lainnya yang ada di muka bumi ini. Itu yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi masjid tempat yang dicintai oleh Allah. Dalilnya di mana? Ayo Abu Hurairah, dibaca itu. Silakan dibaca. Catatan kakinya nomor 8 dulu. Di mana itu? Nah itu. Sahih targhib wa tarhib. Catatan kaki nomor 8. Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 3, 2, 4. Sekarang kita baca. Silakan dari Abu Hurairah. Beliau juga namanya Abu Hurairah juga ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Ahabbul biladi ilallahi masajidaha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Silakan. Yang paling dicintai oleh Allah dari suatu tempat ialah masjidnya, dan yang paling dibenci ialah pasarnya. Duh, mall. Ya, itu. Tempat yang paling dicintai Allah, masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah, yang paling gak disukai, itu mall, pasar. Pasar kering, pasar basah, pasar tradisional, pasar modern, termasuk mall. Itu tempat yang paling dibenci oleh Allah dan paling disukai oleh syaitan. Ya, makanya saya pernah menyampaikan di majelis taklim ini, kalau tidak salah waktu itu kajian kita masih di gedung olahraga. Waktu itu saya pernah menyampaikan bahwasannya iblis itu punya anak keturunan, 5 anaknya iblis. Salah satunya ada keturunan iblis yang namanya Zaknabur. Siapa Zaknabur ini? Penguasa pasar. Jadi kalau ada orang, dia itu lebih senang memperlama di pasar ketimbang di masjid, maka dia terkena gangguan keturunan iblis yang satu ini, yaitu Zaknabur. Zaknabur, ya, Zaknabur. Jadi keturunan iblis itu ada 5. Perlu saya kasih tahu lagi? Ya, apa perlu saya ulang lagi? Anak keturunannya iblis. Perlu enggak? Gak usah ya? Gak usah. Ibu-ibu bilang gak usah kok. Iya. Hah?
Kenapa? Diulang lagi. Oh gitu ya. Baik. Anak keturunan iblis. Ya. Ini kita lihat di sini. Materi saya sebentar. Nah, ini judulnya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Curriculum vitae of Iblis. Ini Curriculum vitae, resume of Iblis. Wah, itu mantap itu. Kita lihat jumlah anak keturunan iblis sama namanya ada 5. Dalilnya di mana? Lihat kolom yang sebelah kanan. Judulnya kitabnya Talbis Iblis, karyanya Ibnul Jauzi, halaman 37, penerbitnya Pustaka Al-Kausar. Judul terjemahannya Perangkap Syaitan. Anaknya 1 yang bercetak tebal ini nama-nama keturunannya iblis. 1 Saber, pakai saber. Dia adalah pembawa musibah yang menyebabkan manusia menampar pipi-pipi mereka, merobek saku, ucapan-ucapan jahiliyah. Jadi kalau ada orang kehilangan orang yang dia cintai, mukul-mukul tubuhnya, terus dia berteriak, teriak, mengoyak-ngoyak rambutnya atau mengoyak-ngoyak tubuh jenazah, ya nggak terima, itu terkena gangguan ini sabar. Contoh termasuk sedih berkepanjangan, lihat foto suami nangis, buka lemari kelihatan bajunya suami yang sudah wafat, eling biene nangis, itu kena ini. Gimana caranya orang itu dibuat lupa sama zikir? Orang itu disibukkan dengan kesedihan, lupa sama baca Quran, lupa sama berzikir. Itu tugasnya itu sabar. Yang nomor 2 akwar. Oh bahaya ini, akwar. Akwar itu apa? Bukan Anwar ya, akwar. Ada komanya itu, akwar. Dia adalah pembawa zina yang menyuruh manusia untuk melakukan zina dan hal-hal yang menjurus pada ketertarikan seksual, baik lawan jenis maupun sesama jenis LGBT. Contoh, dikit-dikit kalau buka HP, dikit-dikit buka YouTube, kelihatan aurat ini, aurat wanita yang tidak halal dia lihat. Semakin dipencet tambah horor, belakangnya bawahnya tambah horor. Terus rasa pengen taunya, wih, itu, kena itu dia. Suka baca yang maaf berbau ke arah porno, seneng dengarkan yang kayak gitu-gitu, itu kena itu. Itu ya. Terus yang ketiga, wah ini. Yang ketiga miswato. Dia adalah pembawa dusta yang mendengar sesuatu lalu dia mendatangi seseorang lalu menyampaikan apa yang telah didengarnya. Gosip, hoax. Sampean ru, jari ini Abu Aslam itu, jari ini. Terus ini, jari ini. Ya itu, ini. Tapi sampean ojo ngomong-ngomong lo ya, Iya insya Allah gak ngomong-ngomong. Temenan lo bu, ojo. Ketemu temennya, sampean runda. Ya, tapi ojo ngomong-ngomong lo ya, terus gitu. Ya ini. Miswak. Itu. Pokoknya setiap dengar sampaikan. Jadi telinganya menjadi keranjang sampah. Apalagi sekarang ini rame-ramenya dunia politik. Dengar apa? Share. Dengar apa? Padahal dia nggak tahu kenyataannya. Makanya nggak usah. Ini bukan wilayah kita. Anda taklim aja, nggak usah bahas politik. Anda taklim aja, ya. Nuntut ilmu, banyak berdoa supaya negeri kita diberikan pemimpin yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Di situ aja. Siapapun orangnya, segitu aja. Menurut Allah Azza wa Jalla. Itu aja. Kita lanjut. Sekarang nomor 4. Lah, ini bahaya ini, Dasim. Namanya Dasim. Ini si kurang ajar satu ini, Dasim. Saya katakan kurang ajar lah, wong ini anaknya iblis. Ya. Gak usah disanjung. Tugasnya menyusup ke dalam diri seseorang, lalu orang tersebut menampakkan celah kepada keluarganya sehingga membuat keluarganya marah-marah. Dia ini munculnya di rumah tangga. Contohnya,
istri sudah maksimal dandan melayani suami, tetap salah di mata suami, tetap. Oh no, ada nggak model kayak gini? Dicari-cari kesalahan. Masakanmu kok kasihin ngene? Ya. Aku iki kerja iki semeanu lho. Angel lho delek kerja iki. Delek rezeki ini anu lho sulit. Lah kok masakmu ngene terus ngene? Nyacat. Ya. Padahal ini istri udah capek ini. Ya. Nanti apalagi pokoknya barang kecil dibuat besar. Ya ini. Kasih masuk. Istri juga begitu, sudah bosan sama suaminya. Ya, sudah bosan sama suaminya. Ya. Dia lebih senang taklim sama ustadznya daripada ketemu sama suaminya. Ya. Sampai seperti itu, ya. Ya Allah, gak boleh, ya. Jadi dia sampai-sampai ada seseorang akhwat. Nah, dia bertanya ini di majelis. Bolehkah seorang istri ketika dia duduk bersama suaminya, dia membayangkan itu adalah ustadznya? Lu haram, nggak boleh, haram, ya. Hati-hati, ya ini kenain. Makanya bapak-bapak dituntut pandai berhias, ibu-ibu dituntut pandai berhias. Tidak mungkin pasangan kita akan pindah ke lain hati kalau kita mampu yaitu berhias dan yaitu memberikan apa yang mereka butuhkan. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Lah ini yang tadi saya singgung, ini zaknabur. Apa zaknabur ini? Penguasa pasar, baik tradisional maupun yang modern, seperti mall dan lain-lain. Itu ya, seperti itu. Pengen jadi pengikutnya iblis, pengen jadi pengikutnya setan, ada passwordnya. Passwordnya kata aku, kalimat kesombongan. Jadi kalau ada orang dikit-dikit, sopo mana nih ke aku kok, itu password. Dalilnya di mana? Ini surat Shad ayat 76. Gitu ya, surat Shad ayat 76. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kurikulumnya ini, namanya iblis, gelarnya laknatullah, dalilnya ada Al-Hijr ayat 27, lahirnya kapan? Sebelum Adam. Kantornya, ada office-nya. Iblis punya kantor. Di mana kantornya? Toilet, rumah yang tidak disebut nama Allah, rumah yang di dalamnya ada patung, makhluk termasuk boneka-boneka makhluk bernyawa, nggak boleh. Alamat adresnya neraka jahanam. Singgasananya lautan, iblis itu lautan. Agamanya kafir, Al-Baqarah 34. Jabatannya panglima tinggi kekufuran, kesirikan. Masa jabatan sejak menolak sujud kepada Nabi Adam sampai kiamat, itu masa jabatannya. Jubir dukun sama paranormal. Kekasihnya iblis, kekasihnya wanita yang telanjang dan pamer aurat, itu kekasihnya. Cita-cita ada, ingin membuat semua manusia kafir, masuk neraka. Surat Al-Hijr ayat 39. Misi memisahkan hubungan suami istri, Sahih Muslim 2409. Moto maksiat itu indah, Al-Hijr ayat 39. Lengkap Bapak Ibu. Tak tutup aja nanti daripada tambah melebar. Ya. Kapan ini materi tadi bisa dijelaskan? Insya Allah lain kesempatan. Judulnya Kurikulum Vitae of Iblis. Ya, kita lanjutkan sekarang, masuk nomor 2. Saya tanya, Bu, ibu-ibu lebih pengen mana? Berlama-lama di masjid atau di pasar, mall? Ada ndak orang itu masuk mall belum buka, keluar mall tutup? Ada ya? Ada. Ya. Jangan ya. Jangan. Lanjut yang B. Masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan menyebut nama-nama Allah. Mana dalilnya? Ayo siapkan. Karena tidak saya cantumkan di layar, berarti harus disiapkan. Lihat catatan kakinya itu, nomor 9
kita tarik ke bawah. No, itu Quran. Quran surat An-Nur. An-Nur ayat berapa itu? Ayat berapa? An-Nur ayat berapa itu? Di layar itu ayat berapa? 36 sampai 38. Ini catatan kaki ini. An-Nur. Surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Fi buyutin adina Allah an turfa'a yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dhikrillahi wa iqamis salah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Terakhir. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Silakan. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. lanjut. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, Terus. melaksanakan sholat Terus. dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Baik, jelas sekali ya. Jadi di ayat 36 itu cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Ya ini, mengingat Allah dan menyebut Allah. Itu ayatnya. Terus di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Terus orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Lanjut 38. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, Dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. tuh seperti itu ya. Mereka yang memakmurkan masjid, mereka yang beribadah di rumah-rumah Allah, maka rezekinya akan dicukupi tanpa batas. Seperti itu ya. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini tetap kita bekerja ya. Beribadah ibadah ya. Seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bekerja, maka niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan yang C. Masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Kita dengarkan dalilnya. Silakan dibaca dalilnya, catatan kaki nomor 10. Nah itu Sahih Bukhari, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 326. Ayo dibaca dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Silakan. ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Terus Di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu melainkan naungan dari Allah. siapa salah satu dari 7 golongan tersebut? Silakan. Orang. Yang hatinya selalu bergantung di masjid, terikat dengan masjid. Apa itu maksudnya? Nah ini kita lihat ini perkataannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan
maksudnya adalah sangat mencintai masjid, senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Jadi maknanya bukan terus-menerus duduk di masjid, bukan. Jadi kemana saja kita berada, yang dicari itu masjid terdekat mana, bukan pasar terdekat. Ibu-ibu, bapak-bapak keluar kota kemanapun, mana masjid terdekat, supaya kita bisa beribadah. Seperti itu, ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi meskipun kita musafir, kalau di situ ada masjid, sebenarnya musafir kan boleh jamaah qashar. Tapi karena di situ didirikan sholat berjamaah, maka dalam hal ini kita ikut berjamaah ke masjid itu. Misalnya kita sudah jamaah qashar di kendaraan, zuhur asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sampai di tempat ternyata kita sampai di masjid yang mana imamnya mendirikan sholat asar. Ikut sholat asar. Lu sholat lagi? Iya, sholat lagi. Dianggap sodakoh, tapi tetap sholat. Gak boleh karena kita dengarkan azan. Tetap sholat. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita, nah, ya, sebagaimana beberapa waktu yang lalu, ya, pernah terjadi seperti ini, safar, duhur dan asar, nah, di perjalanan. Jamaah qashar, begitu sampai di tempat, ternyata tiba waktu asar, adzan asar, ya, dan masjid itu mendirikan sholat berjamaah. Maka ya kita sholat lagi, seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh tak kasih contoh ini ya. Saya pernah, sudah agak lama sih, ketika sholat duhur dan asar, ini dari luar kota, mampir ke Masjid Cenggu, Pandaan, Masjid Cenggu, sholat di situ duhur dan asar, 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Dan pada waktu itu kita akan beranjak untuk pergi ke tempat yang lainnya lagi. Jadi keliling, luar kota ini keliling. Ya. Jadi dari Malang kemudian ke mana ini, Bangil kemudian keliling. Ya. Lalu kemudian kita beristirahat di Masjid Cengho tersebut. Baru sedikit istirahat, ternyata adzan asar. Maka kita ambil air wudhu, sholat asar. Padahal tadi sudah jamaah qashar. Ada jamaah itu yang sudah sholat, mereka duduk-duduk di teras masjid. Saya bilang, loh Pak, sholat asar, adzan asar. Loh, tadi kan saya ikut Pak Ustadz. Tadi kan kita sudah jamaah qashar. Iya, ini dengar adzan. Sholat lagi. Loh tadi tahu gitu tidak sholat Ustadz? Oh, enggak. Iya, Bapak mau kemana? Bapak musafir? Oh iya, saya musafir Pak Ustadz. Iya, tetap. Karena Anda dengar adzan. Oh gitu ya? Iya. Anda tetap sholat asar bersama imam 4 rakaat. Lah yang zuhur nggak perlu. Ya. Jadi karena kita mendengarkan adzan, tetap ikut berjamaah Bapak Ibu. Kita lanjutkan sekarang. Ini yang ke-1, memakmurkan keutamaan masjid. Yang nomor 2, makna memakmurkan masjid. Kita lanjut aja, kita langsung aja yang bercetak tebal aja. Nah itu aja. Kata para alim ulama, yang dimaksud memakmurkan masjid adalah, nah itu perhatikan, yang bercetak tebal ini. Memakmurkan masjid itu artinya adalah membangun masjid, menghidupkan masjid dengan berbagai ibadah dan amal-amal ketaatan kepada Allah, menghormati dan memeliharanya dengan cara membersihkannya dari kotoran-kotoran serta memberinya wewangian. Makanya tidak boleh Bapak Ibu sekalian dilakukan penyembelihan hewan kurban di sekitar area masjid, halaman masjid, nggak boleh. Karena bau daripada hewan tersebut, kotorannya, darahnya, ya, itu selama beberapa hari itu bau enggak? Bau. Itu masuk ke masjid. Masjid itu harus steril, harus diberi wewangian, Bapak Ibu. Tidak boleh ada bau-bau yang menyengat seperti itu, nggak boleh. Ya, baik. Kita
Lihat, saya pernah masuk ke salah satu rest area di tol rest area tol Panjang. Ya, Surabaya Jakarta, tol Panjang. Mampir ke salah satu area, kilometer berapa gitu ya, saya lupa. Itu ketika kita sholat, itu bau toiletnya itu sampai masuk ke masjid. Jadi bau pesing, ya, bau toiletnya itu sampai masuk, entah ke bawah angin atau apa. Gak boleh kayak gini, gak boleh. Masjid harus steril dari bau-bau seperti ini. Dikasih dupa, ya, wangi masjid ini, mestinya begitu. Ya. Jadi ini memakmurkan masjid. Sekarang kita lanjutkan nomor 3, cara memakmurkan masjid. Caranya Bapak Ibu sekalian, memakmurkan masjid itu ada 4. 1, membangunnya. Caranya membangunnya. Mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu berikan untuk pembangunan Masjid Ar-Rayyan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk Bapak Ibu sama dengan memakmurkan masjid dengan cara membangunnya. Seperti itu. Ya. Misalnya dia tidak membangunnya, tetapi dia mengcover semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masjid. Contohnya, Ustadz, listriknya masjid ini tagihannya nanti saya yang menghandle. Tagihan listriknya masjid ini, itu amal jariah itu. Karena masjid ini dipakai adzan, pakai sholat, semuanya pakai listrik, pengeras suara dan seterusnya. Ustadz, PDAM-nya, airnya masjid ini saya yang nutup. Orang mau untuk wudhu ini ya, itu dapat terus itu, dapat terus. Ustadz, masjid ini lantainya Ustadz, saya yang nutup, saya yang handle. Sedangkan dipakai sujud, dipakai kegiatan majelis taklim, Masya Allah, itu tidak putus-putus sampai kiamat itu. Nggak putus, nggak akan putus. Asalkan dia tidak riya. Tapi sekali riya, Ustadz lihat masjid ini Ustadz, iya, mulai atas Ustadz, iya, sampai bawah Ustadz, itu semua saya Ustadz, riya, entek, nggak dapat apa-apa, habis, ya. Baik, jadi membangunnya. Baik, kita lanjutkan. Mana ini? Dalilnya silakan dilihat di layar, catatan kaki nomor 13, riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib nomornya 268. Kita baca. Ayo Abu Hurairah, silakan. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Silakan. barang siapa yang membangun masjid hanya karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, dapat rumah di surga. Nomor 2, menegakkan sholat di dalamnya, khususnya sholat berjamaah Bapak Ibu, khususnya sholat berjamaah. Mana dalilnya? Ayo dibaca, catatan kaki nomor 15. Lihat itu, Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam Shahih Targhib wa Tarhib nomornya 321. Ayo langsung dibaca dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, in asha kufiya wa in mata dakhalal jannah. Silakan. ada 3 golongan yang dijamin oleh Allah ketika hidup akan dicukupkan, Terus dan apabila mati akan masuk ke dalam surganya. ada 3 orang yang akan dicukupi oleh Allah. Orangnya kalau hidup rizkinya dicukupi, orangnya kalau meninggal masuk surga. 3 orang dijamin oleh Allah. Kalau orangnya hidup rizkinya dicukupi, kalau orangnya meninggal pasti masuk surga. Siapa salah satu dari 3 orang itu? Kita dengarkan ini. Waman kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah.
silakan. Orang yang keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah. Loh, lah yang dua apa? Siapa Ustaz? Yang kedua, orang yang ketika masuk rumah mengucapkan salam. Yang ketiga, orang yang keluar untuk jihad fisabilillah. Itu semua dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Terus lanjut, bawahnya lagi Abu Hurairah, baca. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ini penting ini, dalil yang ini penting. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Silakan. Barang siapa mengerjakan sholat selama 40 hari dengan berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihram. 40 hari loh ya. 40 hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kali 40 hari. Berarti 200 waktu. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Nggak pernah. Jadi imam belum takbir, dia sudah ada di belakang. Nggak pernah ketinggalan. Ya, baik. Maka siapa yang melakukan itu 40 hari, selalu berjamaah, selalu mendapatkan takbiratul ihram, maka kita lihat kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Silakan. Maka ditulis untuknya dengan 2 kebebasan. Apa itu? Yaitu kebebasan dari neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Ternyata Bapak Ibu, banyak jamaah kita yang salah memahami hadis ini. Mereka beranggapan itu bukan 40 hari, tapi 40 waktu, berarti 8 hari. Makanya nggak usah kaget, jamaah haji itu di Madinah itu selalu 8 hari. 8 hari, 8 hari, sehari kan 5 kali sholat, 5 kali 8, 40. Baru ketika 8 hari mereka langsung ke Mekah. Mereka salah memahami hadis ini. Yang benar itu bukan 8 hari, tapi yang benar itu bukan 40 waktu, tetapi 40 hari. Berarti 200 waktu. Ya, arba'in di Madinah, istilahnya gitu ya. Itu mereka salah, 8 hari. Mestinya 40 hari itu blek di Madinah atau di Mekah. Dan itu tidak harus Madinah Mekah, di masjid kita pun sama 40 hari ya. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Itu dijamin bebas, bebas neraka, bebas munafik. Bisa kira-kira? Berat Ustaz, berat ini ya. Berat ini ya. Kita lanjutkan. Ayo dalil berikutnya. Abu Hurairah. Lanjut aja silakan. Dalilnya menyusul nanti. Dibaca aja dalilnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajadan nas qad sallau. Silakan. barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid, ternyata jamaah telah selesai mengerjakan sholat, Terus maka Allah memberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang telah mengerjakan sholat berjamaah dan menghadirinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. orang pergi ke masjid telat, nyampe di masjid imamnya kelar, sehingga dia sholat sendiri. Itu kata Nabi, orang ini mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Lu nek ngono telat terus saya Ustaz. Enggak, ini karena faktor terkondisikan, bukan mengkondisikan. Kalau mengkondisikan itu sengaja telat. Ini misalnya kena macet di jalan, nyampe di rumah, dia wudhu cepet-cepet ke Masjid Ar-Royan karena pulang kerja ini mau deketi maghrib. Ternyata kena macet, ya. Sampai di rumah maghrib sudah lewat, wudhu sholat di Masjid Ar-Royan, jamaahnya bubar. Dia sholat sendiri, sholat maghrib sendirian di masjid itu. Dia dapat pahala sejumlah orang yang ada di masjid itu ketika sholat maghrib itu. Wih. Makanya untuk laki-laki wajib ke masjid. Untuk wanita sebaik-baik sholat di mana? Rumah.
Kita lanjut. Wah ini luar biasa ini. Ayo baca itu dalilnya. Luar biasa. Silakan. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat teks Arabnya. Man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Silakan. Ayo. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Ulang lagi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Berarti wudhunya di mana? Di rumah wudhunya. Ulang lagi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Untuk mengerjakan sholat wajib di masjid. maka pahalanya Seperti pahala orang haji yang berikhram. orang yang haji yang pakai baju ikhram, pahalanya itu. Wih, luar biasa ini. Pahalanya orang berangkat haji yang masih pakai baju ikhram. Orang kalau jamaah di masjid itu rugi. Orang nggak ke masjid itu rugi. Ya, ini cara memakmurkan masjid yang nomor 2. Caranya yaitu dengan apa tadi? Menegakkan sholat di dalamnya, khususnya berjamaah. Sekarang yang nomor 3. Cara memakmurkan masjid nomor 3. Mempelajari ilmu syar'i di dalam masjid. Ya kayak begini ini. Masjid Ar-Royan mengadakan taklim, kajian, mendatangkan berbagai macam ustadz dengan berbagai macam disiplin ilmu. Taklim ini termasuk memakmurkan. Dan taklim itu kalau bisa, ya tolong mohon maaf ini, kalau di sini ada takmir masjid, ya mohon maaf, kalau bisa jangan sepekan sekali, 2 kali taklim itu. Kalau bisa tiap hari ada taklim. Ada satu masjid Bapak Ibu di daerah Surabaya Utara. Saya nggak sebut nama masjidnya ya, nanti promo nanti. Ya, jadi sebenarnya statusnya bukan masjid, musola. Bapak Ibu tahu itu 5 waktu musola ini daerah Ampel. Pokoknya Surabaya Utara lah. 5 waktu musola bukan masjid. 5 waktu full. Subuh full. Zuhur, asar, maghrib, isya full. Dan itu kajian sehari 3 kali. Tiap hari loh ini. Subuh hari Senin ada taklim. Ba'da asar ibu-ibu taksim. Ba'da maghrib kajian bapak-bapak. Nanti entah itu bahas apa. Selasa subuh, asar, maghrib. Rabu, subuh, asar, maghrib. Sehari 3. Itu kadang-kadang jamaah mikir, itu operasionalnya gimana itu? Karena mereka berlomba-lomba. Untuk ustadz ini, aku yang nutup. Untuk ustadz ini, aku yang nutup. Konsumsinya, aku yang nutup. Dino Rebo, konsumsi subuh, asar, maghrib, aku sih nutup. Rebutan, makmur masjidnya. Dan Anda musolanya makmur. Kita kalau masjid masuk musolanya, ya Allah, dingin dan wangi. Serasa kita ada di Madinah. Serasa kita ya Allah nikmat. Musola ini tidak besar tapi makmur. Ya makmur. Itu mestinya. Seneng kalau punya tempat ibadah kayak gini. Ya makmur. Ya baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong dipakai taklim. Jangan pelit masjid. Jangan uang kas itu di kelompok noto. Buat apa? Undang. Ya. Apa ini? Datangkan kajian-kajian. Semarakkan masjid. Karena ada masjid itu senang kalau uang kasnya banyak. Ada enggak? Ada. Itu ya, seperti itu. Berlomba-lomba banyak-banyakan uang kas masjid. Saldo masjid sekian, ya, dan seterusnya. Kalau bisa, nah, gitu ya, untuk jamaah lagi, gitu ya. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf ini, kalau hari Jumat, ini Jumat ini ya, itu ada salah satu masjid, bukan musola ini, masjid di mana Surabaya Utara. Itu kalau hari Jumat setelah Jumatan, itu jamaahnya nasi kabuli, nasi biryani, nasi bukhari. Pernah ngadakan prasmanan. Jadi jamaah ini dimanjakan. Sekian jamaah banyak ratusan orang dimanjakan. Ayo kau pengen apa? Makan. Itu. Ya Allah ya rame masjidnya. Pengen buah kasih buah, pengen ini. Masya Allah. Gak pelit masjidnya, gak pelit. Ya.
Ayo, mestinya kita harus mencontoh yang seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini mempelajari ilmu syar'i di dalamnya. Mana dalilnya? Ayo dibaca. Yaitu, silakan. Dari surat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Silakan. bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah masjid, Lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka. mereka mempelajari sesama mereka. Ya seperti yang kita lakukan hari ini. Apa itu pahalanya? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Itu bukan kha, itu ha itu. Ini salah ini, ini salah ini. Ini salah, ini titiknya salah, ini titiknya. Ini ha ini mestinya. Ini bukan kha, ya. Wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Silakan. Diturunkan kepada mereka ketenangan. Ketenangan terus. Diseluruhi mereka dengan rahmat. Loh, mudah-mudahan kita dapat. Lanjut. Dikerumuni oleh para malaikat. Lanjut. Dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Nah, disebut satu persatu namanya orang yang taklim, disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita lanjutkan terakhir, cara memakmurkan masjid. Nomor 4, terakhir, menjaga kebersihan dan kesuciannya. Oh iya, harus suci, harus bersih, ya, wangi. Kasih bau-bau dupa. Ayo kita dengarkan. Silakan Abu Hurairah baca dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunadzafu wa tutayyaba. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar membangun masjid di tempat tinggal. Lalu Dibuatnya bersih dan diberi wangi-wangian. diberi wangi-wangian. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan materi nomor 4. Larangan-larangan seputar masjid. Tadi sudah saya singgung, tidak perlu kita ulangi kembali ya. Menghias masjid nggak boleh, berjual beli di dalam masjid nggak boleh. Contohnya jual beli di dalam masjid banyak. Sebar brosur umroh di masjid haram, nggak boleh. Ngadakan kajian, foto ustadznya di apa itu namanya itu, spanduk apa, baliho ditaruh di masjid. Foto ustadznya gambar makhluk bernyawa di dalam masjid nggak boleh. Jangankan itu, bangku-bangku ngaji yang lipat itu kadang-kadang ada stiker anak-anak, gambar anak-anak sedang itu nggak boleh. Tidak boleh gambar makhluk bernyawa di masjid. Terus biasanya ustadz fulan, syekh dari Palestina misalnya, atau ustadz dari mana, luar kota, atau misalnya, terus di sini ada tulisan ojo sponsor by apa? Ya, minuman apa? Sama dengan jual beli. Nggak boleh. Ini termasuk. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini mestinya panitia untuk lain kali. Ini dilepasin, dilepas. Jangan ada merek-merek begini. Nggak boleh. Ini sama dengan promo. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Nggak boleh ya. Hati-hati. Hati-hati. Ustadz, ada seorang ustadz memakai gamis. Gamisnya ada mereknya. Ya, itu gimana itu Ustaz? Ada mereknya itu. Pertanyaannya, kalau si Ustadz itu dapat royalti sama si punya produk merek itu, maka Ustadznya kena dalil, nggak boleh. Tapi kalau Ustadznya lillahi ta'ala, dia memakai baju itu bukan untuk promo, dia nggak dapat royalti dari yang punya produk, yaitu desainernya atau yang jual, maka nggak apa-apa yang kayak begini, nggak apa-apa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati ya, hati-hati. Pakai jilbab, ya ibu-ibu, jilbabnya ada mereknya di sini. Baik apa? Abu Aslam, masa Abu Aslam? Ya, Abu Aslam Collection. Wah, ya. Anda dapat royalti enggak?
dari Abu Aslam. Nggak ada apa tuh Ustaz? Saya beli ya, saya pakai. Ya, perkara orang mau niru saya, kok kepingin bagus, kainnya bagus, dipakai enak, nggak panas dan seterusnya misalnya ini, nggak masalah, boleh seperti itu. Tapi kalau itu dia dapat, ya apa itu beli berapa, ya dapat royalti atau apa, nah ini nggak boleh. Ya, jangan promo, sebar brosur, ya umroh nggak boleh. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang penting dia tidak menginfokan kepada banyak orang, ya. Kecuali itu dia lakukan untuk dirinya sendiri, ya, tanpa ada kepentingan dia promokan kepada orang lain, bukan, ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 3, mengangkat atau meninggikan suara di dalam masjid. Ini nggak boleh. Nomor 4, mengumumkan atau mencari barang hilang di dalam masjid. Nomor 5, menjadikan kuburan sebagai masjid juga nggak boleh. Contohnya sholat di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan. Di sekitar masjid itu ada kuburan, entah di bagian belakang atau samping kanan, ini nggak boleh, nggak boleh. Kecuali tembok kuburan dengan temboknya masjid itu berbeda, ada pembatasnya, nggak apa-apa. Tapi kalau itu masih satu area, nggak boleh. Sholat di situ tidak diperbolehkan. Termasuk berdoa menghadap kuburan dan menjadikan sebagai arah kiblat atau tawaf, nggak boleh. Makanya Bapak Ibu kalau doa ziarah kubur, mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, itu nggak boleh ngadep kuburan, itu ngadepnya ngadep kiblat. Tapi kalau menyampaikan salam kepada penghuni kubur, itu boleh ngadep kuburan. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina, itu ngadep kubur. Tapi begitu mendoakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa basim, itu menghadap kiblat. Kiblat. Sekarang kita lanjutkan seputar sholat tahiyatul masjid. Kita tuntaskan Bapak Ibu sekalian. Sudah jam 11 kurang ya. Sudah jam 11 kurang. Sholat tahiyatul masjid. Nah, kita lewati aja, kita jelaskan ringkas saja seputar sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu catatan kaki nomor berapa ini? Ini berapa ini? 28 ya, 28 ya. Lihat ini 28. Nah itu. Ini ya, catatan kaki nomor 28. Ini kalau saya klik, oh sini tidak ada wifi ya. Ini kalau saya klik maka akan muncul nanti keterangannya. Saya nukilkan dari artikelnya Ustadz Dr. Raihanul Bahrain hafizahullah ta'ala. Judulnya Sholat Tahiyatul Masjid di artikel muslim.or.id. Itu ya. Maka bisa disimpulkan sholat tahiyatul masjid. Satu dalilnya, ayo Abu Hurairah cepat dikit. Dalilnya tahiyatul masjid, ayo dibaca. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Silakan. Apabila kamu masuk masjid, sholatlah terlebih dahulu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Duh, itu ya. Nomor 2, sebagian ulama berpendapat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Mana dalilnya? Lihat catatan kaki yang paling bawah, Sahih Muslim. Nomornya nomor asli 875, cetakan terjemahan 825. 825. Silakan dibuka Sahih Muslim 825. Cepat dikit, 825. Sahih Muslim 825. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ayo. Gara-gara dalil ini ulama mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Kita dengarkan ini dalilnya. Silakan. Sulaik Al-Ghadfani pernah datang ke
pernah datang ke Jumat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Jadi dia datang ketika Nabi khutbah Jumat. Lanjut. Lalu dia langsung saja duduk. Terus. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Loh, padahal orangnya sudah dodo loh ini. Orangnya dodo ini, sudah dodo. Namanya Sulaik. Nabi pas khutbah sama Nabi ditegur Sulaik. Apa kata Nabi? Wahai Sulaik. Wahai Sulaik. Berdirilah. Berdiri. Lalu sholatlah lebih dahulu dengan singkat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat dengan ringkas. Lanjut. Kemudian beliau menambahkan, apabila kamu datang ke Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka sholatlah lebih dahulu dengan singkat 2 rakaat. Jadi katanya para alim ulama, mestinya orang itu kalau masuk masjid terus sudah duduk, berarti kan tidak ada tahiyatul masjid kan? Tadi itu yang dibaca. Ayo Abu Hurairah diulang lagi. Langsung artinya. Ini kan. Coba lihat pelan-pelan Abu Hurairah. Artinya langsung aja. Apabila kamu masuk masjid, sholatlah lebih dahulu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Berarti kalau sudah duduk, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Tetapi tadi orang tadi sudah duduk sama Nabi ditegur. Hai Sulaik, berdiri, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu berarti wajib kalau gitu, wajib. Kata sebagian ulama, gara-gara dalil tadi. Terus ulama yang lain, nah itu lihat nomor 3 paling atas. Sebagian ulama yang lain berpendapat tahiyatul masjid itu sunnah, tidak wajib. Di mana dalilnya? Kalau itu sunnah, dalilnya lihat catatan kaki nomor 31 Sahih Muslim, nomornya nomor 4 atau nomor aslinya nomor 11. Ayo dibuka nomor 4. Nomor 4. Ayo cepat dikit. Dari Tolha bin Ubaidillah. Silakan. Ayo. Dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu katanya, ya, seorang laki-laki penduduk Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut kusut. Terus belum poinnya. Kami mendengar suaranya, tetapi tidak jelas bagi kami apa yang dikatakannya. Lanjut. Akhirnya dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tanya tentang apa? Kiranya dia menanyakan perihal Islam. Terus tentang Islam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan ini jawabannya. Apa kata Nabi? Salat 5 kali sehari semalam. Salat 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang itu tanya. Apa kata orang itu? Orang itu bertanya, adakah kewajiban kami selain itu? Kira-kira selain 5 ini, apakah ada wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Tidak ada kecuali Jika engkau mau mengerjakan sholat sunnah. Loh, berarti duha sunnah. Selain 5 ini, tahajud sunnah, witir sunnah, tahiyatul masjid sunnah. Selain 5 ini yang katanya ulama tahiyatul masjid sunnah, gak wajib. Selain yang 5 ini soalnya Nabi yang bilang. Tapi ulama yang lain mengatakan wajib. Gara-gara kasus cerita tadi. Sudah duduk Jumatan, disuruh berdiri orangnya sholat. Wajib berarti. Ayo mau pilih yang mana ini? Ayo. Ya. Ini nih kesimpulannya. Ini. Apapun. Ini. Apapun itu. Nomor 3. Bawahnya nomor 3. Apapun itu. Yang jelas tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan syariat ini. Berarti dia sholat tahiyatul masjid. 4. Definisi tahiyatul masjid. Sholat yang dilakukan 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika memasuki masjid. Nomor 5. Disunahkan melakukan tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid, sekalipun berkali-kali masuk masjid. Ya, Bapak Ibu keluar masjid, nerima telepon. Setelah itu Anda tutup masuk masjid kan, sholat lagi. Ternyata setelah sholat telepon lagi. Suami telepon, kakanda telepon. Wah, ini kayak gak diangkat, rame, ribut ini ya. Sudah ini, ya sisi. Keluar lagi. Halo, ya beb, ya gimana beb? Beb soalnya. Tutup kan? Masuk. Telepon lagi orang tua.
Ya Allah. Keluar lagi, masuk, sholat lagi. Terus setiap kali Ustadz saya keluarnya itu tidak keluar ke depan Ustadz, terasnya masjid Ustadz. Selama Anda masih berada di dalam masjid, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Ini kalau Anda sudah keluar dari batas masjid, ya, maka Anda masuk masjid lagi, tahiyatul masjid. Bisa difahami ibu-ibu? Paham ya? Lanjut. Terus nomor berapa? Nomor 6. Ada 3 orang, nih perhatikan 3 orang. 3 orang yang dikecualikan tidak perlu tahiyatul masjid. Diingat-ingat ya, 3 orang tidak melakukan tahiyatul masjid. Cuma 3 orang toh. 1, imam sholat atau khotib Jumat. Disunahkan bagi imam itu datang akhir, dan kedatangannya sebagai tanda untuk mengumandangkan adzan. Namun jika imam sholat datang lebih awal, maka ia tetap disyariatkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi khotib Jumat itu mestinya sunnahnya itu datangnya akhir. Contoh, Jumatan di Ar-Royan 11.45, Ar-Royan Jumatan 11.45. Itu khotib datang 11.44. Jadi begitu dia masuk ke ruangan sana, masuk gitu. Jadi dia begitu masuk dari sana, parkir mobil, masuk, langsung naik. Itu yang benar itu. Jadi nggak pakai tahiyatul masjid. Dikecualikan khotib Jumat ini. Masuk naik. Masuk, lanjut. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, baru adzan. Allahu Akbar. Itu mestinya. Jadi yang tidak dikecualikan ini, tidak tahiyatul masjid nomor 1 khotib. Termasuk imam tetap. Jadi imam tetap itu, imam tetap masjid, ketika dia datang, itu sudah di Saudi gitu. Di Saudi, Mekah, Madinah. Jadi kalau imamnya, imam besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu datang dikawal polisi. Itu semua jamaah umroh, jamaah semua pada berdiri. Karena dia langsung ada di tempat, langsung qomat. Jadi qomat itu pertanda qomat kalau imam itu sudah datang. Makanya masjid itu begitu mestinya. Jadi imam tetap datang, masuk, langsung qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia langsung ada di stop. Itu pengecualian. Kecuali kalau khotib Jumatnya datangnya lebih awal. Jumatan di Ar-Royan 11.45. Dia datang jam 11 persis. Ya tetap tahiyatul masjid. Tetap. Tapi yang benar, yang sesuai sunnah, datangnya mepet mau adzan. Cuman kalau khotib mepet mau adzan, diteleponi terus sama takmir ini. Ya, saya itu di jalan. Ya, itu. Ustadz sampai mana Ustadz? Ustadz sampai mana? Lancar kan Ustadz? Lancar, insya Allah lancar ya. Sampai mana? Sudahlah, saya OTW. Jam berapa sih? Jam berapa? Lu 11.45 Ustadz, dimulai Ustadz. Sekarang jam berapa? 11.40. Insya Allah sebentar lagi nyampe. Lu iya tapi Ustadz kan hadir dulu. Sunnahnya ya akhi, anak nyampe langsung. Lu Ustadz ya tahiyatul masjid dulu. Langsung sunnahnya itu khotib Jumat itu. Betul, saya masuk lanjut. Tapi saya dirasani. Khotib teko telat, gak tahiyatul masjid, gak paham. Wajar. Mestinya begitu, mepet khotib itu sama imam. Terus orang kedua siapa? Marbot masjid, yang membersihkan masjid. Lah kalau terus dia sholatnya itu entek, gak kerja ini Bapak Ibu sekalian. Iya, marbot, ngepel, ya keluar, ya misalnya dia ngambil apa. Nah terus kalau dia tiap masuk sholat tahiyatul masjid, habis waktunya untuk sholat. Jadi dikecualikan marbot. Nomor 2. Nomor 3, masuk masjid saat iqomah atau imam tengah mengerjakan sholat fardu. Jadi Anda masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nggak ada tahiyatul masjid, langsung aja masuk shaf untuk sholat bersama imam. Karena sudah iqomah. Paham ya? Baik. Jadi ada berapa yang dikecualikan tidak tahiyatul masjid? Berapa orang? 3. Ya. Nomor 7. Disyariatkan mengerjakan tahiyatul masjid di setiap waktu. Tidak ada waktu terlarang.
Jadi panjenengan taklim di Masjid Ar-Royan, taklimnya ba'da asar. Ternyata ibu-ibu telat kena macet, baru masuk Masjid Ar-Royan 4:30. Atau mungkin bapak-bapak misalnya masuk Masjid Ar-Royan maghrib kan jam 6 kurang 2 menit, 6 kurang 3 menit, masuk Masjid Ar-Royan 5:30. Gak apa-apa. Jadi tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Ada taklim di Masjid Ar-Royan, ibu-ibu bapak-bapak sholat di masjid lain. Ternyata terdengar kabar Masjid Ar-Royan ada kajian. Anda keluar dari masjid di sana, di luar sana, masuk kajiannya ba'da subuh. Kajiannya pada subuh. Anda masuk Masjid Ar-Royan, langsung sholat 2 rakaat. Lu sholat apa ini? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Lu katanya tidak boleh sholat sunnah setelah subuh. Yang tidak boleh itu sholat sunnah rawatib. Tapi kalau sholat taubat, sholat sunnah tahiyatul masjid, gak apa-apa. Karena sholat ini gak mengenal waktu-waktu terlarang. Gak mengenal. Ya, tahiyatul masjid termasuk. Kapanpun boleh. 8. Waktu pelaksanaannya adalah ketika orang masuk masjid dan belum duduk. Adapun jika dia telah duduk, tidak disyariatkan mengerjakan tahiyatul masjid. Ini bagi hukumnya yang sunnah. Bagi hukumnya yang meyakini yang wajib, tetap buktinya Jumatan tadi Nabi menyuruh untuk berdiri. Tetap. 9. Nah ini penting. Jika seseorang masuk masjid langsung duduk karena dia lupa dan mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka ia tetap disyariatkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya, maaf, ini bukan dari. Saya ulang. Jika seseorang masuk masjid langsung duduk karena ia tidak tahu atau lupa dari mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka ia tetap disyariatkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid dengan syarat jarak antara duduk dengan waktunya tidak terlalu lama. Jadi dia masuk masjid langsung duduk sambil baca Al-Quran, baru dia astagfirullah belum tahiyatul masjid, langsung sholat. Gak apa-apa kalau waktunya tidak terlalu lama. Tapi kalau waktunya sudah lama, maka tidak perlu tahiyatul masjid. 10. Apabila seseorang masuk masjid saat dikumandangkan adzan, maka yang sesuai syariat adalah ia menjawab seruan adzan dan menunda tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul masjid dulu, dengarkan adzan. Karena saat itu menjawab adzan adalah lebih penting, kecuali kalau ia masuk masjid saat adzan Jumat. Ya, sedangkan adzan Jumat berlangsung setelah khatib menyampaikan salam untuk memulai khutbah. Maka dalam kondisi seperti ini ia mendahulukan tahiyatul masjid terlebih dahulu daripada menjawab adzan agar ia bisa mendengarkan khutbah Jumat. Karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Faham maksudnya Bapak Ibu? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan ada Jumatan. Ini bapak-bapak pergi ke masjid pas adzan, Allahu Akbar. Ya, pas adzan, Allahu Akbar. Itu langsung tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena menjawab adzan itu hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Jangan dibalik. Sebab ada orang itu di masjid itu banyak ketika adzan Jumat loh ya. Ingat ya, adzan Jumat. Nanti ibu-ibu ini kadang-kadang salah memahami adzan Jumat. Jadi dia masuk masjid adzan Jumat, Allahu Akbar. Dia tidak sholat, nunggu dulu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula. Dia jawab dulu. Begitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, baru dia sholat. Allahu Akbar. Khatibnya mulai innal hamdalillah, sedangkan dia baru sholat. Salah. Karena dengarkan khotib ini wajib. Mestinya kalau adzan Jumat, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Singkat, ringkas. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau adzannya masih ada, dijawab. Kalau adzannya sudah habis, siap dengarkan khutbah. Wajib soalnya. Adzan apa tadi? Tapi kalau adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh, Anda masuk masjid pas adzan, dengarkan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, baca doanya, Allahumma robba dan seterusnya. Baru kemudian Anda sholat tahiyatul masjid. Bisa difahami kira-kira Bapak Ibu? Bisa dibedakan ya? Nomor 11. Bagi jamaah umroh. Jamaah umroh. Mudah-mudahan Bapak Ibu ditakdir bisa menunaikan umroh. Yang baru pertama kali masuk Masjidil Haram untuk tawaf. Maka penghormatan untuk Masjidil Haram adalah dengan tawaf. Bukan sholat tahiyatul masjid. Jadi langsung tawaf. Adapun setelahnya setiap akan memasuki Masjidil Haram, maka kerjakan sholat tahiyatul masjid. Begini maksudnya. Begini. Misalnya nih, Bapak Ibu, misalnya nih posisi di Madinah. Bapak Ibu di Madinah. Terus Bapak Ibu mau ke Mekah umroh, pakai baju ihram, Nah, naik kereta cepat atau naik bis. Nyampe di Mekah, sudah nyampe di hotel. Ketika kita mau umroh ini, ya, begitu masuk Masjidil Haram, nggak ada sholat tahiyatul masjid, nggak, langsung tawaf, sa'i, tahallul, potong rambut, ganti baju ihram, baju bebas. Setelah itu, Anda ketika akan sholat di Masjidil Haram, baru tahiyatul masjid dulu. Faham? Jadi yang pertama masuk Masjidil Haram, Faham maksud saya kalimat pertama masuk? Sekarang Anda umroh. Misalnya Surabaya, Madinah. Padahal Bapak Ibu pernah umroh. Tahun yang lalu pernah umroh. Sekarang umroh lagi. Nyampe Madinah, di Madinah ganti baju ihram. Setelah sekian beberapa hari di Madinah, setelah itu pakai ihram. Nah, lagi bapak-bapak ihram, ibu-ibu ihramnya seperti pakaian seperti ini boleh dipakai ihram. Wanita bebas. Yang ibu-ibu pakai sekarang ini boleh dipakai ihram, boleh. Sudah ya, niat ihram. Nyampe di Mekah, masuk Masjidil Haram, nggak ada tahiyatul masjid, nggak ada. Langsung tawaf, langsung sa'i, potong rambut, tahallul. Setelah itu Anda lepas ihram Anda, sudah bebas kan? Anda kan sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Begitu masuk masjid lagi, tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Faham? Ya, jadi itu yang dimaksud. 12. Boleh menggabungkan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Contoh, masjid itu waktu timernya tinggal 2 menit. Dia bingung, kita bingung. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? Tahiyatul masjid apa qobliyah? Waktunya 2 menit. Niatnya digandeng aja. Boleh. Sama-sama sunnah. Boleh. Nggak apa-apa. 13. Sholat id hari raya. Sholat istisqa, minta hujan. Yang dikerjakan di tanah lapang. Sholat idnya di tanah lapang. Maka tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Sebab tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Nggak ada. Saya tanya, Ar-Royan ini Idul Fitrinya di mana? Sholat id di mana? Masjid, di dalam masjid. Berarti karena sholat id di masjid, ya berarti ada tahiyatul masjid. Contohnya, jamaahnya meluber sampai ke jalan. Jamaahnya sampai ke meluber ke jalan. Misal loh, ini misal. Ya, misalnya ini masjidnya ini ke belakang itu ada lahan, meluber ke belakang. Jadi jamaahnya tidak di dalam masjid, tapi di lahan. Maka tidak ada tahiyatul masjid. Karena kita sholat di lahan itu bukan area masjid. Bisa dipahami ya? Ini ya. Terus 14. Hah? Masjidil Haram? Di luar, selama itu masuk batas Masjidil Haram, tahiyatul masjid. Tapi kalau misalnya Anda sholat di mallnya,
Ya, sampai ke mall nggak ada tahiyatul masjid, nggak ada. Ya. 14. Hikmah dari mengerjakan sholat tahiyatul masjid adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid, sebagaimana seseorang yang masuk rumahnya tentunya diawali dengan ucapan salam. Bapak Ibu kalau masuk rumah mengucapkan salam apa tidak? Salam. Maka ketika masuk masjid, salah satu bentuknya adalah yaitu ucapan salam kita adalah tahiyatul masjid itu. Seperti itulah kurang lebih sama seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis karena waktunya mendekati zuhur. Kita cukupkan sampai di sini aja. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.